Baik saudara, kita ketemu lagi untuk materi review Aljabar 1. Yaitu kita bahas berkaitan dengan yang tersaji di sini, yaitu apa yang kita namakan nanti teorema apa? Fermat kecil. Oke, kita lihat di sini untuk pembahasan teorema Fermat kecil itu kita ingatkan apa yang telah kita bahas pada pembahasan yang terdahulu berkaitan dengan UN, yaitu himpunan daripada bilangan bulat modulo n yang mana dia relatif prima dengan n, artinya PB-nya X dengan n itu sama dengan 1. Oke, nanti untuk masalah teorema Fermat kecil ini berkaitan n-nya itu adalah bilangan prima positif ya. Ini yang kita bahas. Untuk P bilangan bulat prima, maka kita tahu banyaknya elemen-elemen UP itu adalah sebanyak P-1. Oke, misalnya ya kalau kita ambil katakanlah 5 ya, set 5, P-nya 5. Ini kalau kita tulis secara cepat ya, ini 0. Bilangan bulat modulo 5 sisanya 0 kalau dibagi 5, ini sisa 1, sisa 2, kalau dibagi 5 sisa 3, dan yang terakhir sisa 4 kalau dibagi 5. Ini terhadap tambah kita tahu grup. Lalu yang kita maksud di sini UP, P-nya 5, itu berarti di sini U5. Yang relatif prima itu banyaknya 4. Karena bilangan prima 5 itu tidak akan bisa dibagi oleh siapapun ya. Nanti yang PB-nya itu pembagi persekutuannya 1 dengan 5 itu adalah 1. Lalu 2, 3, 4. Nah, di sini tampak banyaknya U5 itu adalah sebanyak 5 dikurangi 1, yaitu 4. Mengapa dikurangi 1? Ini sebenarnya ini ya. Semua elemen Z5 itu digunakan kecuali 1. Z5 banyaknya 5. 0-nya dikeluarkan tinggal 1. Tinggal 5 dikurangi 1 ya jadi 4. Nah, ini kira jelas. Lalu sebelum menggunakan sifat 1 ini ya kita ingat untuk satu grup. Nah, ini kita lihat sifat 1 ini ya. Dia adalah suatu grup dengan banyaknya elemen atau order daripada n ini adalah berhingga. Order daripada G itu berhingga yaitu n, dan G anggota G besar, G kecil ini ya, itu kalau dipangkatkan n itu elemen netral. Ini artinya ini G, ini G, ini sama dengan E, ini sebanyak n. Nya adalah elemen netral. Maka nanti ini keliru ya. Jadi saya maksud saya begini, bukan keliru ya. Jadi G pangkat N itu pasti E. Di mana N itu adalah merupakan banyaknya himpunan G. Maka G dipangkatkan N untuk semua
elemen G, sembarang apa saja elemen G besar itu kalau dipangkatkan N itu hasilnya elemen netral. Ini buktinya ya. Oke, buktinya yang saya tadi mau ingatkan itu adalah mengenai pembagian ya. Oke, buktinya misalkan ini ya, G itu mempunyai order sebanyak apa? Ordernya itu bilangan bulat terkecil yaitu M. Jadi ini maksudnya apa? G, ini G, ini G. Kalau dipangkatkan sebanyak M, ini tadi yang sebenarnya mau saya ingatkan, order itu adalah apa? E. Tapi ini terkecil, bilangan bulat terkecil ya, paling kecil, nggak ada lagi. Nah, ternyata di sini apa? Ada bilangan bulat yang lain, yaitu N, di mana N itu banyaknya elemen apa? Daripada grup, maka kalau G dipangkatkan N itu juga hasilnya E, sama-sama E-nya. Dan kita tahu ada hubungan antara order dengan apa? Elemen yang menyebabkan kalau dipangkatkan dengan apa menjadi E, G-nya, itu hubungannya apa? Yaitu apa? Elemen yang terkecilnya M itu pasti bisa membagi N. Ini. Jadi M itu bisa membagi N. Masih ingat ini ya? Saya kira dalam kuliah atau beberapa hal juga kita sering membahas hal ini. Jadi kalau ada yang lain karena M itu terkecil, yang lainnya itu adalah kelipatan daripada M. Ini maknanya adalah apa? N itu sekiannya N ya. Untuk tentunya apa? Untuk suatu apa? K itu bilangan bulat positif ya. Yaitu bilangan alam ya. Yang kita mulai dari di sini kita mulai dari 1, 2, 3. Dengan begitu ini kita ganti G pangkat N, kita ganti dengan G pangkat G kali G pangkat M kali K ya. Nah, pangkat perkalian ini pangkat kali. G pangkat N kita tahu hasilnya E karena apa? Karena E itu M itu merupakan apa? Merupakan order ya. Jadi kalau G pangkatkan M, itu hasilnya juga E. Ya, dengan begitu hasilnya E pangkat K hasilnya tetap E. Jadi benar ini. G pangkat N itu sama dengan apa? E. Oke. Sifat ini juga yang nanti mendasari apa? Teorema Fermat kecil. Nah, ini dari apa yang kita apa? Lihat di sini akibatnya ya. Kita bisa lihat. Yaitu sekarang G-nya kita ambil UP. Ingat tadi UP itu berapa banyaknya elemen? Yaitu banyaknya elemen UP. P-nya bilangan prima karena prima ini banyaknya elemen itu adalah apa? P-1. Jadi ini G-nya ya. Ini N-nya ya. Di sini N-nya P-1. Dengan begitu apa? Berdasarkan apa? Yang tadi kita buktikan bahwa ijazah semua elemen daripada A anggota UP itu kalau dipangkatkan dengan apa banyaknya elemen daripada apa grup UP yaitu P-1 hasilnya elemen netral. Elemen netralnya tuh E kalau umum di sini karena terhadap perkalian bilangan bulat modulo P itu elemen netralnya 1. Oke. Jadi ini sebenarnya akibat dari apa yang telah kita bahas tadi. Yang ini nanti berkaitan dengan apa yang dinamakan teorema Fermat kecil. Oke, bukti kita tahu. Ini tadi ya banyaknya elemen. Kita sudah bahas, UP itu adalah P-1, maka berdasarkan sifat satu yang kita bahas tadi, ya sembarang elemen G ini G-nya, kalau dipangkatkan dengan banyaknya elemen yang berada di
UP yaitu P1, itu hasilnya elemen netral. Ya, ini saya kira jelas dari pembahasan sifat satu. Lalu kesimpulannya, ya, sekarang kita menyangkut bilangan bulat sembarang. Kan tadi bilangan bulat modulo, yang mana nanti banyak kita bisa gunakan untuk aritmatika bilangan bulat modulo ya. Dan sangat membantu ya dalam hal ini. Dalam teori bilangan itu aljabar itu sangat membantu. Banyak digunakan di sana, termasuk untuk kriptografi ya. Oke, sekarang kita ambil sembarang bilangan bulat. Yang mana FPB-nya dengan P-nya bilangan prima, itu adalah 1. Maka apa? Bilangan bulat M, kalau dipangkatkan P-1, itu hasilnya 1 modulo P. Jadi hampir sama dengan ini. Tapi ingat, kalau di sini A-nya ini adalah apa? Anggota UP. Tapi yang di sini M itu adalah apa? Anggota Z, Z-nya bilangan bulat. Tetapi bilangan bulatnya itu kalau dimodulukan dengan P itu maaf ya, bukan modulo ya. Kalau FPB-nya dengan P itu adalah 1, yaitu relatif prima. Jadi sebenarnya hampir mirip dengan hal yang sebelumnya. Cuma di sini kita tidak bicara bilangan bulat modulo, tapi di sini kita bicara bilangan bulat sembarang, tetapi hasilnya ini kita modulukan, yaitu modulo P. Oke, buktinya dengan menggunakan algoritma pembagian, maka diberikan sembarang bilangan bulat M, maka pasti bisa dibagi oleh P. P-nya bilangan prima ini pembaginya ya. Nah, kalau dibagi P, hasil baginya Q, kalau ada sisa, kita namakan sisanya R, di mana sisanya itu adalah dari 0 sampai P. Nah, sebenarnya ini juga R itu bisa sama dengan 0, tetapi dalam kasus ini tidak mengapa R tidak 0, makanya ini ditulis adalah tidak 0 ya. Mulai 0 ke atas R sampai P. Lalu apa? Kok tidak boleh 0? Karena FPB-nya M dan P itu 1. Nggak mungkin. Kalau R-nya 0, ini 0, R-nya 0. Ini berarti kita lihat M itu kelipatan P. Nah, kalau kelipatan P itu berarti apa? Faktor persekutuannya itu tidak 1. Nah, di sini ini kita bisa lihat ini salah satu faktornya daripada M itu adalah Q. Nah, kita bisa lihat karena apa? Q itu merupakan faktor daripada M. Jadi tidak akan mungkin M dan P itu FPB-nya 1. Oke, jelas ini mengapa dia tidak 0 ya. Sehingga kita dapatkan apa yang kita dapatkan. Sekarang kita mempunyai tadi M sama dengan apa? Kita tulis di sini I P plus R. Nah, di sini kita dapatkan M itu dikurangi R itu sama dengan apa? Q per P. Artinya ini bilangan bulat M dikurangi R itu kelipatan P. Itu kalau dibagi P itu pasti sisanya 0 karena kelipatan P bisa habis dibagi oleh P. Atau dengan kata lain, kalau habis dibagi dengan P itu, yaitu kalau dimodulukan P, sisanya 0. Oke. Saya kira jelas ini saudara ya. Karena ini sisanya 0, berarti apa? M dikurangi R itu modulo P itu sama dengan 0. Ini berarti apa? Bilangan M dan R ini adalah bilangan yang sama, terletak dalam satu kelas, yaitu kelas modulo P. Karena apa? M
ini M dan R ini sama, satu kelas. Kalau apa? Kalau dikurangi sama dengan 0. 0 itu dalam modulo P, itu kelipatan P. 0 di sini itu bilangan bulat kalau dibagi P sisanya 0. Ingat itu ya. Ini. Jadi M dikurangi R, karena ini M dan R itu sekelas, satu. Maka apa? Kalau dikurangi harus apa? Kelipatan P. Atau kalau dimodulukan sisanya 0. Kalau dibagi P. Oke. Jadi dalam hal ini M dan R itu sama, yaitu modulo P. Jadi M kalau dibagi dalam hal ini kita bisa baca M kalau dibagi oleh P atau dimodulkan P itu sisanya R. Dan kita tahu tadi R-nya itu anggota apa? UP. Oke. Ingat anggota UP itu apa? UP itu adalah apa? X yang berada di ZP ya. Tetapi apa? FPB. X dengan apa? P ini sama dengan apa? 1. Nah, di sini bisa kita lihat, yaitu X-nya di sini itu adalah M. Jadi M kalau dimodulukan apa di PB-kan dengan P itu 1, berarti juga berkaitan dengan apa? Dengan elemen UP. Makanya tidak heran kalau M dan R itu adalah sama secara modulo satu kelas. Karena sama ini kalau dikurangi 0, 0 tapi dalam modulo P. Dengan begitu kita tahu berdasarkan sifat yang sebelumnya kita bahas tadi, R-nya itu kalau dipangkatkan P-1, hasilnya itu adalah apa? Sama dengan 1 modulo P. Padahal kita tahu kalau dimodulukan R itu dan M itu sama. Berarti R itu kita bisa ganti dengan M. Yaitu M itu adalah P pangkat P-1 itu sama dengan apa? 1 modulo P. Oke. Jadi dalam hal ini kita cukup hati-hati dengan apa sifat yang sebelumnya ya. Jadi kalau sifat ini mengatakan apa M-nya itu sembarang ya. Tapi sembarangnya itu adalah apa? Kalau di PBK dengan P itu 1. Sedangkan R itu sisanya kalau M itu kalau dibagi P itu sisanya R. Artinya apa? M dan R itu adalah M dikurangi R itu kelipatan P. Dan begitu kalau dibagi P sisanya 0 atau kalau dimodulukan hasilnya 0. Dan begitu M dan R ini sekelas dalam modulo P. Sehingga R ini bisa kita ganti dengan M tapi dalam modulo P. Oke. Kalau sifat yang sebelumnya itu kalau saudara lihat di sini yang akibat tadi itu ini kita bicara langsung aja ini bukan hasil tapi A pangkat P-1 sama dengan apa? 1 itu elemen netral ini berdasarkan sifat bahwasanya apa? Banyaknya elemen UP itu adalah P pangkat -1. Jadi semua elemen kalau dipangkatkan P pangkat -1 hasilnya elemen netral dalam hal ini 1. Oke, nanti saudara bisa lihat berulang-ulang ini apa yang ditampilkan di video ini ya. Kita lanjutkan ya. Sifat kedua sekarang ini kita tulis ya secara eksplisit UP itu isinya 1 ini sisanya 1, sisanya 2 kalau dibagi P ya. 3 sampai P-1. Dengan P-nya bilangan bulat prima ya. Dan bagaimana sekarang untuk sembarang bilangan bulat ya. Ini sekarang bilangan bulat ya. Hampir sama dengan tadi. Ini anggota Z. Maka kalau yang tadi apa? Sembarang bilangan bulat dipangkatkan P-1
hasilnya 1. Modulo P kan tadi kan itu. Tapi sekarang tidak. Sembarang bilangan bulat, ya, apa saja, kalau dipangkatkan P, itu dimodulukan, hasilnya tetap A. Jadi sembarang bilangan bulat A dipangkatkan P, itu dimodulukan P, itu hasilnya A. Oke. Ini juga yang berkaitan juga apa yang dinamakan teorema Fermat kecil, ya, masih dalam rangka itu ini. Buktinya ya. Sekarang kalau A itu saya modulukan P, ya, dan A-nya itu hasilnya tidak 0. Jadi ini kan bilangan bulat. Ya. Dimodulukan P, saya beri tanda garis di atasnya ini. Dan dia tidak sama dengan 0P. Kalau dia tidak berada di 0P, berarti apa? A ini modulo P itu tidak sama dengan apa? Tidak sama dengan 0 modulo P. Ini maka ini berakibat apa? A garis ini pasti anggota apa? Anggota UP. Anggota UP yang mana? Mungkin 1, mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4, mungkin 1 garis ini. Tapi ini sisa ya, kelas yang sekelas dengan 1, yang sekelas dengan 2, yang sekelas dengan 3. Jadi di sini A itu mungkin terletak pada satu kelas yang berada di apa? Yang sebanyak P-1 ini. Karena dia tidak 0. Maka menurut sifat yang telah kita bahas tadi, A pangkat banyaknya elemen grupnya yaitu P-1, hasilnya elemen netral garis ini. Atau ini kalau kita tulis ya, A pangkat P-1 itu kita bisa tulis A pangkat P ini ya, ini A garis, ini A garis pangkat -1. Karena ini kalau pangkat perkalian kan kalau dijumlah P-1. Hasilnya tetap sama dengan 1 apa modulo P ya. Tanda garis ini. Kita tahu berarti ini sesuatu kalau saudara mempunyai X kali Y sama dengan 1. Berarti apa? Ini kita bisa baca X itu inverse-nya Y. Yaitu Y inverse. Mengapa? Karena Y inverse kali Y itu 1. Dalam hal ini elemen netral 1. Begitu juga apa? Y itu inverse-nya X. Berarti kita bisa lihat ya di sini. Kita bisa lihat di sini. Berarti A pangkat P ini itu sama dengan A garis. Mengapa? Karena A garis kali A inverse ini, A pangkat P1 itu hasilnya 1. Nih. Jadi A garis P ini sama saja dengan A garis. Atau ini kalau kita baca dalam modulo, ya kita lepas apa tanda garisnya, ini berarti apa? A pangkat P itu sama dengan A modulo P. Oke. Lalu yang berikutnya bagaimana kalau A-nya itu 0, yang tadi ini kan A-nya tidak sama dengan 0. Sekarang bagaimana kalau 0? Di mana 0-nya itu 0 di sini 0 modulo P. Ya kita tahu karena 0 ini sama dengan A ini. Maka kalau dipangkatkan ya juga hasilnya jadi 0 kali 0 kali 0 pangkat berapapun pangkat P itu juga hasilnya juga 0. Nah, karena 0-nya sama dengan A berarti kita dapatkan A pangkat P juga sama dengan apa? A itu sendiri. Jadi benar untuk seluruh bilangan bulat tadi kita dapatkan apa? A pangkat P itu dimodulkan P hasilnya sama dengan A. Oke. Hasil-hasil ini penting untuk aritmatika bilangan modulo. Oke, kita dapatkan apa? Kita ringkas dulu apa yang kita dapatkan. 1, ingat ya, untuk setiap bilangan bulat
Z apa saja. Kalau A dipangkatkan P di mana P-nya bilangan bulat prima, maka kalau dimodulukan A pangkat P itu hasilnya adalah tetap A. Nah, lagi juga kita bicara sekarang bagaimana untuk yang kasus 2. Kasus 2 ini berbeda. Nah, kalau A pangkat P min 1 itu hasilnya elemen netral 1, hasilnya modulo P ya. Tetapi ada syarat A-nya. A-nya harus FPB-nya apa? Dengan P itu adalah 1. Ini yang kita bahas tadi kan. Jadi bedakan hasil 1 dan 2 ya, seolah-olah sama hasil 1 dan 2 itu. Kalau hasil 1 itu berlaku untuk semua bilangan bulat. Kalau hasil 2 itu khusus untuk bilangan bulat apa? Yang FPB-nya A dengan P itu adalah hasilnya 1. Beda ya. Perhatikan dalam hal ini. Contoh, ini. Batuk. Maaf, agak batuk. Oke, kita lihat. Ini contoh ini ya. Kita coba. Oke, saya agak tahan di sini ya. Contoh 1 ya. Kalau kita menghitung 111 pangkat 131, ini cukup besar bilangan ini. Dibagi oleh 131. Karena 131 itu adalah bilangan prima, gunakan yang tadi, dan ini bilangan bulat sembarang. Kalau dimodulukan 131, ya sisanya A ini sendiri. Masih ingat tadi ini? Ini sifat 1 ini. Karena 131 itu adalah bilangan prima. Jadi apa? Sisa bilangan bulat 111 dipangkatkan 131, kalau dibagi 131, itu sisanya pasti 111. Oke, ini. Kita manfaatkan sifat ini tadi ya, yang ini. Oke, sekarang yang kedua, kalau kita menghitung, ditanyakan suruh menghitung digit dari apa? 3 pangkat 231, tetapi digit terakhirnya. Jadi digit terakhir dari bilangan apa? 3 dipangkatkan 231. Itu sama saja saudara mencari bilangan ini, lalu kalau dibagi 10 itu sisanya. Itu merupakan digit terakhir. Jadi katakanlah kalau saudara mempunyai 11 ini. Kalau dibagi 10 sisanya ini 1. Digit terakhirnya 1. Kalau 113 ini dibagi 10, pasti sisanya 3. Karena kalau dibagi 10 berapa? 113 itu 11 ya. Ditambah 3 ya, sisanya 3. Ini digit terakhirnya. Oke, soal ini itu sebenarnya itu ya. Sehingga kita melihat dulu modulo 10, karena dibagi 10 kita cari sisanya. Modulo 10 terhadap perkalian, karena ini pangkat, itu berkaitan dengan apa yang namanya U10. 10 itu bukan bilangan prima ya, tapi ini nanti yang dicari relatif prima, yaitu 1, yaitu APB-nya dengan 10 itu 1, 3 dengan 10 itu juga 1, 7, dan 9. Dan kita tahu order daripada apa? 3 itu adalah 4. Maksudnya apa? 3 kali 3 kali 3 kali 3, 4 kali. Ini kalau dimodulukan 10 itu pasti sisanya 4. Yaitu, saudara bisa hitung ini berapa ini? 89 ya. 9 kali 9 itu sama dengan berapa? Sama dengan 81.
81 itu modulo modulo apa? Modulo 10 itu 1. Nah, jadi saudara ingat order itu adalah A pangkat apa ordernya, order elemen, itu hasilnya elemen netral. Yaitu elemen netralnya 1. Jadi benar ini kalau 3 pangkat 4 itu hasilnya 1. 4-nya itu elemen yang paling kecil. Oke. Jadi saudara perhatikan betapa apa powerfulnya apa kemanfaatan dari order elemen itu. Dalam hal ini pengertian itu. Oke. Sekarang kita pecah sekarang di sini 3 itu kita pecah menjadi apa? 4 kali 57 ditambah 3. 4-nya itu apa? 4-nya itu tadi ordernya ini. Jadi ini seolah-olah saudara ubah menjadi apa? 231 itu saudara modulukan 4, hasilnya 3. Berarti sama saja saudara tidak memangkatkan 3 pangkat 231. Saudara nanti cukup memangkatkan 3 pangkat apa? 3. Mengapa? Karena ini kalau kita tulis ini, kalau dibagi 4, hasil baginya 57, ini 231 itu, sisanya 3. Yang ini pangkat itu apa merupakan apa tambah itu pangkat per kali. Jadi pangkat ini 4 kali 57, ini nanti kali 3 pangkat 3. Nah, kalau pangkat dipangkatkan itu apa? Dikalikan, itu pangkatnya dijumlah ya. Ini kembali ke 4 kali 57, ini 4 kali 57 ditambah 3. Dan kita tahu ini 1 hasil ini, 3 pangkat 4 ini. Ini 1, dipangkatkan 57, ini tetap 1. Sedangkan 3 pangkat 3 itu kalau kita hitung 27, tapi 27 dimodulkan berapa? Modulkan 10. Itu adalah hasilnya tuh 7. Dengan begitu nanti apa? Digit yang terakhir dari 3 pangkat 231 itu pasti 7 bentuknya. Oke. Itu jawabannya. Nah, ini kalau kita mau tampilkan ya, bilangannya. 3 pangkat apa? 231 bisa tampilkan dalam saga. Ini digit terakhirnya. Yaitu apa? 7 sesuai dengan hitungan kita. Oke. Satu lagi ya, sebelum kita akhiri manfaat apa materi review kuliah ini yaitu kita akan menghitung atau ini sebenarnya suruh tunjukkan ya 1 dibagi 41 itu merupakan pecahan yang berulang sebanyak tak berhingga kali. Berapa dia tanpa kita melakukan pembagian secara desimal ya. Kita melakukan dengan perhitungan aljabar dengan matematika modul. Oke. Yaitu ini nanti saudara cek ya. Bahwasanya nanti apa? Untuk bilangan bulat modul 41 ya. Itu saudara ambil yang bilangan prima-prima ya dari apa Z 41 itu diambil yang relatif prima dengan 41 itu salah satunya ada 10. 10 dengan 41 itu relatif prima, berarti anggota U 41 dan dia berorder 5. Saudara cek ini ya. Ini cek ya. Berorder 5 itu maksudnya apa? 10 kali 10 kali 10 sampai 5, pangkat 5 itu hasilnya 1. Ini kita gunakan. Oke. Ini berarti karena dia berorder 5, 10 pangkat 5 itu adalah apa? 1. Dalam hal ini 10 modulo 41. Dan kalau kita tulis di sini, karena ini dengan ini sama, jadi 10 kalau saya kurangi 1, ini 10 pangkat 5 kurangi 1, itu sama dengan 0 modulo 41. Jadi yang tadi itu saya pakai garis ini sisanya ya, ini sisanya 1 kalau dibagi 41. Sedangkan ini benar-benar bilangan bulat 10 pangkat 5 dikurangi 1, tapi kalau didahulukan 41 itu hasilnya 0. Itu asalnya dari sini. Sehingga kita bisa lihat di sini
Karena 10 pangkat 5 dikurangi 1 itu kalau dimodulkan 41 sisanya 0 ini. Itu berarti habis dibagi 41 bilangan ini. Nah, ini notasinya. Jadi 10 pangkat 5 dikurangi 1 itu kalau dibagi 41 itu habis. Yaitu 10 pangkat 5 dikurangi 1 itu bilangan ini. Oke, kalau ini kita tulis 9999 ini ya, itu sama saja karena habis dibagi 41 berarti 41 kali 2439. Nah, dari sini kita bisa dapatkan seperempat satu ini seperempat satu berarti apa nanti ini kalikan silang sama saja dengan 2439 dibagi 999 ini. Nah, ini yang akan kita hitung. Oke. Nah, untuk menghitung ini yang kita hitung itu seper 991 ini dulu ya. Seper 1999 ini ya. Dan ini kalau kita hitung tadi kan 10 pangkat 5 dikurangi 1. Kita faktorkan ini. Ini saya kira faktornya 10 pangkat 5 dikurangkan 1 ini jadi pangkat min 5 ya. Lalu karena ini seper ini kita bisa tulis pangkat minus dan ini karena seper ini kita tulis pangkat minus. Saudara ingat 10 pangkat min 1 itu letaknya di antara ini ya. Saudara ingat kalau deret geometri ya. Deret geometri itu kalau rasionya kurang dari 1 itu nanti dia konvergen dari 1 ke R. 1 min R. Jadi seperti ini. Ini kan seper, ini 1, ini rasionya. Jadi ini kalau kita jumlah, ini merupakan jumlah daripada 1 plus plus R plus R kuadrat plus R pangkat 3 plus ini deret geometri. Rasionya R-nya syaratnya kurang daripada 1 ini ya, dan lebih besar 0. Maka dia konvergen ke sini. Dan ini itu merupakan bilangan 1 yang ini 10 pangkat minus 5. Kita deretkan berarti 1 rasionya R kuadrat ini dan seterusnya R pangkat 15 ya. Dan kalau kita hitung ini 10 pangkat minus 5 itu 0,0001 secara desimal ini tetap ya kita. Lalu ini kita kalikan. Ini kali ini ya. 0,01 ini kali ini. Lalu ditambah 0,005 ini. Ditambah lagi 0,00 sampai 10 ya. Ini posisinya 10 dari sini. Terus yang ini 15. Nah, dengan begitu seper 9999 ini adalah merupakan desimal berulang yaitu 0,0001 berulang lagi 0,001 0,001. Dan kalau kita lihat ini posisi, ini adalah posisi yang pertama ini. Yang ini posisi yang ke pangkat minus 5 yang berikutnya ditambah, ini posisi yang ke-10 ini. Yang ini posisi yang ke-15 ini. 5-nya ini. Oke. Nah, dengan begitu tadi yang kita hitung, kita sudah tahu. Sekarang yang kita mau hitung itu adalah ini. Seperempat 1, yaitu seperempat 1 tadi ini sama dengan ini. Tinggal kalikan 2439. Yang seper 999 ini tadi kita sudah hitung. Ini hasilnya seper 99 itu. Kalikan dengan 2439. Jadi ini kita tinggal kalikan aja 2439 ya di sini. Yang ini juga berulang lagi 2439. Ini berulang juga 2439 ini. Jadi ini hasil 1 dibagi 41 tanpa kita melakukan pembagian secara konvensional dengan porogapit ya dijadikan desimal. Jadi ini kalau kita hitung secara numerik ya berapa
1 dibagi 41 itu kalau saya tampilkan sebanyak elemennya 1994 digit. Ini digit, saudara bisa lihat ini berulang 24 apa 39 24 39 ini 0 24 39. Oke, saya kira itu saudara untuk review materi kali ini. Semoga ini bermanfaat ya dan tetap semangat untuk belajar. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap jaga kesehatan saudara.